Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indar Alam, kelas Avita 3B, Fakultas Usuluddin Dakwah dan Komunikasi, jurusan Akidah Filsafat Islam, semester 3, Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tentang aliran Jabariyah. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan yang baik bagi umat Islam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama itu yang saya akan jelaskan. Poin pertama itu asal usul aliran Jabariyah. Yang kedua, tokoh aliran Jabariyah. Yang ketiga, doktrin aliran Jabariyah. Yang keempat, perkembangan faham Jabariyah. Yang kelima, perbedaan antara kedua aliran Qadariyah dan Jabariyah. Nah, yang pertama itu asal usul aliran Jabariyah. Golongan Jabariyah pertama kali muncul di Khurasan, Persia pada saat munculnya golongan Qadariyah. Setelah munculnya golongan Qadariyah, maka muncullah golongan Jabariyah, yaitu kira-kira pada tahun 70 Hijriah. Aliran Jabariyah dipelopori pertama kali oleh Jad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jam bin Sufwan dari Khurasan. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, faham Al-Jabar juga dikembangkan oleh tokoh lainnya, yaitu Al-Husain bin Muhammad An-Najjar Jad bin Dinar. Mengenai kemunculan faham Al-Jabar ini, para ahli sejarah pemikiran juga mengkajinya melalui pendekatan geokultural bangsa Arab. Di antara ahli yang dimaksud adalah Ahmad Amin. Ahmad Amin menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Arab yang dikungkung oleh gurun pasir memberikan pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tergantungan mereka dalam alam Sahara yang ganas telah memunculkan sikap penyerahan terhadap alam. Kemudian lebih lanjut, Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian, masyarakat tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup. Akhirnya mereka banyak bergantung dalam alam. Mereka banyak bergantung pada alam. Nah, poin yang kedua, tokoh aliran Jabariyah. Tokoh aliran Jabariyah. Yang pertama itu Jam bin Safwan. Yang kedua, Al-Jad bin Dirham. Yang ketiga, Husain bin Muhammad Al-Najjar. Yang keempat, Diran Ibnu Amr. Nah, lanjut, yaitu doktrin Jabariyah. Secara umum, doktrin aliran Jabariyah dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, fatalisme. Manusia tidak berbuat apa-apa, bahwa segala perbuatan manusia merupakan paksaan dari Tuhan dan merupakan kehendak yang tidak bisa ditolak oleh manusia, tidak punya kehendak dan pilihan. Ajaran ini dikemukakan oleh Jam bin Safwan. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal dan tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman adalah ma'rifat dalam hati dengan hanya membenarkan dalam hati, artinya bahwa manusia tidak dikatakan beriman meskipun ia meninggalkan yang fardu. Dan yang keempat adalah kalam Allah adalah makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari segala sifat keserupaan dengan makhluknya, maka Allah tidak dapat dilihat meskipun di akhirat kelak. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai makhluk baru yang terpisah dari Allah, yang tidak bisa disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Nah,
Itulah doktrin-doktrin Al-Jabariyah. Yang keenam, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia berperan dalam mewujudkan perbuatan itu. Nah, teori ini dikemukakan oleh dikemukakan oleh Ash'ar yang disebut teori Kasad. Sementara An-Najat mengaplikasinya dengan ide bahwa manusia tidak lagi seperti wayang yang digerakkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mereka tidak punya peran sedikit pun. Yang ketujuh, Allah tidak mempunyai sifat serupa makhluk seperti berbicara dan melihat, mendengar. Kita masuk dalam perkembangan faham Jabariyah. Dilihat dari liatas yang ada, aliran Jabariyah masih tetap ada sampai sekarang. Akan tetapi bukan berarti berbentuk kelompok, tapi melainkan di masa modern sekarang hanya individual saja, per orang. Pengaruh pola pikir Jabariyah dalam kehidupan sehari-hari, banyak pengaruh negatif yang dihasilkan oleh aliran ini. Paham bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan apapun menyebabkan manusia menjadi apatis, menjalani hidup dengan rasa pesimis karena menganggap semuanya telah ditakdirkan sejak zaman asali. Tidak ada gunanya berusaha karena manusia hanya terpaksa melakukan sesuatu. Manusia beraliran ini menjadi malas, tidak kreatif, menyerah sebelum bertanding, pasrah dengan apapun yang mereka rasakan. Dan aliran ini selalu menyerahkan apa keadaan yang mereka alami. Mereka selalu mencari kambing hitam dari setiap kegagalan yang mereka rasakan, yang mereka lakukan. Semua kekularan ini berasal dari pemikiran bahwa manusia itu diberatkan benda mati. Sebagai benda mati diketahui bahwa tidak bisa melakukan apapun. Padahal diketahui bersama bahwa manusia itu hidup yang memiliki akal dan kebebasan serta kemampuan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir itu perbedaan antara kedua aliran Qadariyah dan Jabariyah. Nah, aliran Qadariyah yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi setiap perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan buruk atau berbuat baik. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang ia lakukan dan juga berhak pula memperoleh hukumannya atas mereka yang kejahatan yang mereka lakukan. Sedangkan aliran Jabariyah, ia berpendapat bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semua oleh qada dan qadar Tuhan. Segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari dirinya kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya sendiri. Itulah beberapa penjelasan mengenai tentang aliran Jabariyah. Mungkin itulah yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga di dalam video ini ada manfaat yang bisa kita petik. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya itu datangnya dari pembicara selaku manusia biasa yang tempatnya lupa dan salah. Sekian wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.